Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Azizah Hadir, Bu. Dewi Masruro Hadir, Bu. Eni Ardini. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya semuanya masuk. Setelah presensi, Ibu akan membahas mengenai materi organisasi kehidupan. Sebelum memasuki materi, apakah ada yang tahu arti dari sel? Saya, Bu. Sel Ya, adalah unit terkecil. ya betul sekali. Apakah ada yang lain yang tahu? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang sel. Nah, sel itu merupakan penyusun tubuh dalam organisme. Sel itu merupakan unit terkecil tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan suatu organisme. Nantinya, sel tersebut itu akan menyusun tubuh makhluk melalui pengorganisasian yang sistematis. Nah, Ibu akan selanjutnya itu ada bagian-bagian penyusun dalam tubuh organisme. Coba sebutkan, ada yang tahu? Ada berapa? Saya, Bu. Ya, ada berapa? Ada 9. Coba sebutkan. Sel, jaringan, Ya, organ, itu. sistem organ, Hmm. organisme, populasi, komunitas, ekosistem, human. Ya, betul sekali. Yeay. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, sel itu merupakan setiap sel itu memiliki fungsi, yaitu untuk hidup melakukan aktivitas metabolisme sebagai tanda dari kehidupan. Selanjutnya jaringan. Jaringan itu fungsinya sama dengan sel, namun bagian ini itu merupakan terdapat contoh jaringan sel, yaitu adanya jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang pada hewan, jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut yang ada pada tumbuhan. Nah, selanjutnya organ. Organ itu dibentuk dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya ada sistem organ. Nah, sistem organ itu merupakan kumpulan dari beberapa organ untuk saling berinteraksi. Selanjutnya, organisme itu kumpulan dari suatu sistem organ dengan membuat individu yang mampu melakukan fungsinya dengan baik. Nah, selanjutnya ada populasi. Nah, populasi itu terbentuk dari spesies atau individu jenis yang hidup di habitat pada waktu tertentu. Selanjutnya komunitas. Komunitas merupakan tingkatan yang lebih besar dari populasi. Ekosistem merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Nah, yang terakhir adalah bioma atau biosfer, merupakan urutan terakhir dalam penyusunan tubuh organisme. Nah, selanjutnya kita akan membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, perbedaan yang pertama, perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan itu, pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Nah, selanjutnya, sel hewan memiliki lisosom yang terdapat dua jenis enzim, yaitu hidrolitik dan pencernaan. Sedangkan sel itu tumbuhan tidak memiliki atau jarang memiliki lisosom. Nah, kloroplast itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Sentriol hanya dimiliki oleh hewan, dan perbedaan ukuran dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sel dari hewan. Untuk materi pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas karena kalian tidak ada pertanyaan. Nah, tugas kalian yaitu menggambar model struktur sel tumbuhan dan hewan yang dilengkapi dengan bagian-bagian. Nanti dikumpulkan di meja Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Untuk materi kali ini cukup ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang tadi Ibu berikan materinya? Coba diberi kesimpulannya. Saya, Bu, Ya. yaitu mempelajari sistem organisasi kehidupan pada sel dan bagian-bagian penyusun dalam tubuh organisme dan membedakan sel hewan serta sel tumbuhan. Oke, baik. Berarti semuanya udah paham ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum